Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih terkhusus buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan, dibaharui, pastilah menjadi sebuah kerinduan buat kita. Kita mau diperbaharui di dalam kehidupan kita. Dan hal itu semakin luar biasa ketika janji Tuhan di ayat ke-7 mengatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Sesuatu yang diperbarui di dalam kehidupan kita. Pembaruan apa itu? Bayangkan kita yang tadinya tidak berhak lagi mendapatkan hak anak itu, tetapi Allah selalu memperbarui kehidupan kita. Bahkan memperbaharui keberadaan dan status kita. Allah berfirman kepada Yohanes dengan mengatakan, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, benar sekali apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Dan dari sini kita bisa beranjak, dari sini kita bisa melangkah bahwa ternyata perubahan itu ada di dalam kuat kuasa Allah. Perubahan itu ada di dalam karya Allah, di dalam kehidupan kita. Sebab ternyata kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang merubah setiap kita, maka dipastikan kita tidak akan pernah bisa berubah di dalam kehidupan kita. Sebab perubahan itu adalah sebuah anugerah di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita selalu diperbarui di dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Wahyu ini adalah surat yang ditulis oleh Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos dan dia mendapatkan penyataan dan dia mendapatkan wahyu ini. Itu makanya dia melihat bahwa Allah mengatakan bahwa Allah mengharuskannya untuk menuliskannya. Itu sebabnya dikatakan tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya apa? Tidak lain adalah Allah lah yang berkarya untuk sebuah perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Allah lah yang bersinggahsana dan berotoritas di dalam kehidupan setiap orang di tengah-tengah kehidupan ini. Itu maka penting sekali Allah mengatakan tuliskanlah karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya ini tidak menjadi sebuah keraguan lagi, terkhusus buat setiap orang yang mengimani akan Yesus, akan Allah itu di tengah-tengah kehidupan. Tidak. Lihatlah dituliskan tepat dan benar. Tidak ada yang bisa dibantah di dalam situasi itu. Tidak ada yang bisa untuk diragukan. Sebab firman Tuhan itu adalah tepat dan benar. Lalu semakin dikuatkan lagi kalimat itu dengan mengatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal
dan yang akhir. Apa yang bisa kita lihat di dalam situasi itu? Tidak lain Allah ingin berpesan bahwa segala sesuatunya adalah bersumber dari Allah. Tuhanlah pencipta dan memiliki otoritas penuh akan bumi, akan dunia ini. Lalu yang kedua apa? Tuhan mau katakan di dalam Alfa dan Omega itu Tuhanlah yang mengendalikan dari sejak awal hingga akhirnya nanti keberadaan dunia ini dan keberadaan setiap kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab dialah yang mempunyai dari awal hingga ke akhir nanti. Maka patutlah kita memberikan diri kita seutuhnya kepada sang pemilik Alfa dan Omega itu. Yang awal dan yang akhir. Sebab hanya di dalamnya lah, sebab hanya di dalam Allah lah, kita memiliki sebuah kehidupan yang pasti. Kita memiliki masa depan yang pasti. Awal hingga akhir. Artinya ada sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa apapun yang kita lakukan sejak awal, itu akan menentukan siapa kita di akhir nanti. Apa yang kita kerjakan saat ini, itu menentukan saat kita nanti. Artinya masa depan itu, Omega itu dibentuk ketika di Alfa. Artinya, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, itu berarti, itu berharga di mata Tuhan. Maka sejak awal, biarlah kehidupan kita diperbaharui oleh kuat kuasa Tuhan itu. Dan itu yang menyatakan di ayat yang kelima itu, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan bukan mau mengatakan bahwa bumi ini akan dihancurkan, lalu dibentuk bumi yang baru. Atau kita di bumi hanguskan manusia ini, lalu dibentuk manusia-manusia yang baru. Tidak. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa dari apa yang ada kita saat ini, Tuhan akan memperbaharuinya. Artinya apa? Segala pergumulan, segala penderitaan, segala situasi yang kita lakoni, yang kita jalani di dalam kehidupan kita, itu akan diperbarui, itu akan diubahkan dengan kuat kuasa Tuhan. Sebab dialah pemiliknya, sebab dialah Alfa hingga Omega itu. Alfa dan Omega itu. Sering seseorang mengibaratkannya seperti sakit bersalin seorang ibu yang melahirkan. Sakitnya begitu luar biasa. Bahkan nyawanya menjadi taruhannya, nyawanya menjadi ancamannya. Tapi lihatlah, ketika dia telah melahirkan, ketika Tuhan memberikan bayi kepadanya, maka seluruh sakit, penyakit, penderitaan itu, bahkan pergumulan, bahkan hidup mati itu ketika dipertaruhkan, tidak seberapa dibandingkan sukacita memperoleh anak, memperoleh bayi itu dalam kehidupannya. Itulah sukacita, itulah kehidupan yang diperbarui oleh kuat kuasa Tuhan Yesus. Lalu apa yang bisa kita lihat? Dalam konteks firman Tuhan ini, 3 hal yang baru dalam Allah itu, dalam Yesus itu. Yang pertama, hati yang baru. Itu bisa kita baca di Yeskiel 36, ayat 25 sampai ayat 26. Hal yang kedua, masa depan yang baru. Kita bisa baca di Yeskiel 43, ayat 18 sampai 19. Lalu, seperti apa yang disebutkan sejak awal tadi, kita diberikan hal yang baru, tempat, suasana yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, tetaplah berada di dalam karya Tuhan, di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, firman Tuhan mengatakan, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan tidak mengatakan all new things, tetapi all things new. Artinya, Tuhan tidak menekan tombol reset seperti di dalam komputer dan memulai kembali dari awal. Tetapi Allah mengambil apa yang sudah ada dari langit, apa yang ada di dalam diri kita, kehidupan kita, dan merubahkannya menjadi sesuatu yang baru. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik itu rasa sakit, penderitaan, perjuangan, berkat, sukacita, Tuhan akan menjadikannya sesuatu yang baru, bahkan lebih lagi menjadi lebih baru di tengah-tengah kehidupan kita.
Maka saudaraku, seperti firman Tuhan ini menjadi kuat setiap kita, bahwa hiduplah di dalam ketetapan Allah itu. Sebab hanya orang-orang yang hidup menurut ketetapan Allah yang berhak untuk apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan akhirnya kita akan menjadi pemenang. Seperti firman-Nya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Jadilah pemenang. Sebab Yesusmu juga telah menjadi seorang pemenang yang bahkan mengalahkan kematian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa refleksi yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama, berilah dirimu diperbaharui oleh Roh Allah. Jangan keraskan hatimu. Terbukalah dan terimalah Roh Allah bekerja di dalam dirimu, sehingga dirimu, hatimu, pikiranmu, seluruh kehidupanmu diperbaharui oleh kuat kuasa Allah. Itu yang kedua. Allah lah Alfa dan Omega itu. Dialah pemilik. Dialah penguasa serta yang berotoritas dalam kehidupan dan hidup kita ini. Maka yang terbaik, hiduplah dalam ketetapannya. Yang ketiga, hidup baru itu ketika kita hidup sesurut dengan ketetapan Allah. Berpikir sepertinya, bicara sepertinya, dan bertindak seperti Allah Bapa. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang nyata dalam hidup kami. Bahwa Tuhanlah yang memperbaharui setiap kami menjalani hari-hari kehidupan ini dengan bersuka cita. Mengenal dan mengetahui serta mengimani bahwa Allah lah Alfa dan Omega, pemilik segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.